Silahkan Dinda. Izin Bu, untuk minggu kemarin itu mengenai gunung api yang dimana menjelaskan hotspot dan mantel plume, Bu. Oke, ya, terima kasih banyak Dinda. Pekan lalu kita belajar mengenai gunung api. Terlebih terkait hotspot dan mantel plume gitu ya. Bagaimana pembentukan hotspot, mantel plume itu apa dan sebagainya. Kemudian di pekan ini kita akan belajar mengenai isostasi. Ada yang pernah mendengar sebelumnya isostasi? Ya, Sultan, silahkan. Baik Bu, izin menjawab. Jadi tadi saya sempat mencari juga mengenai isoptasi. Suaranya hilang sepertinya. Suara Sultan. Sebentar Bu. Oke. Apakah suaranya sudah jelas Bu? Sudah sekarang. Nah, jadi isostasi itu adalah keadaan keseimbangan dari gravitasi antara kerak bumi dan mantel bumi, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ada yang ingin menambahkan? Ini menarik ya, Sultan sudah mencari-cari apa itu isostasi. Terlebih kita akan membahas itu pada pertemuan ini. Nah, Sultan memberikan pendapatnya gitu ya, bahwa isostasi adalah gaya kesetimbangan gitu ya antara kerak bumi atau lapisan litosfer dengan astenosfer. Nah, kita coba lihat gitu ya. Apa itu isostasi? Berasal dari bahasa Yunani. Iso itu equal atau setara gitu ya. Kemudian stasis atau standstill adalah keadaan yang tetap atau tidak bergerak. Dalam hal ini bisa diartikan atau disimpulkan gitu ya, bahwa isostasi merupakan penjelasan dari kesetimbangan gravitasi antara litosfer dan astenosfer. Nah, teman-teman coba lihat gambar di kanan bawah gitu ya. Pada teori isostasi menggambarkan bumi ini terdiri dari blok-blok litosfer yang rigid, yang kaku gitu ya. Yang mengapung setimbang isostasi pada zona plastis dari astenosfer. Astenosfer punya sifat yang plastis gitu ya, dan litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Ya, kan ini astenosfer yang dominan pink, kemudian ada lapisan litosfer yang terdiri dari mantel atas dan kerak bumi kita gitu ya. Litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Kesetimbangan gravitasinya itu disebut sebagai isostasi. Nih, kalian bisa bayangkan gitu ya. Contohnya adalah kalian punya blok kayu, kalian letakkan di atas air, blok kayu tersebut kita asumsikan sebagai litosfer dan air di bawahnya gitu ya, itu kita asumsikan sebagai astenosfer. Maka lihat ya bahwa ada keadaan setimbang di atas permukaannya. Baik itu cork oak dan pine oak, nih dua kayu yang berbeda. Isostasi melibatkan tekanan yang konstan pada setiap titik horizontalnya. Jadi setiap titik horizontalnya punya tekanan yang konstan. Di sini
Sehingga kayu tersebut kan mengapung. Sama dengan kalau kita asumsikan di astenosfer. Seperti ini. Ini adalah gitu ya, contoh tekanan yang konstan pada setiap titik horizontalnya ya. Kemudian ini litosfer. Nah, litosfer itu kan terdiri dari mantel atas dan kerak bumi. Litosfer ini mengapung di atas astenosfer yang sifatnya plastis. Sehingga gitu ya, kalau kita bisa tuliskan persamaannya, tekanan di sini long horizontal itu rho dikali G dikali H. Rho adalah densitasnya, G adalah gravitasinya, H adalah kedalamannya. Nah, berikutnya, ketika batas kedalaman semua tekanan berupa hidrostatik berarti seluruhnya adalah sama gitu ya, hidrostatik, disebut dengan compensation depth. Di batas ini atau di bawahnya berat untuk kolom vertikal satu penampang yang sama harus sama. Nah ini ya maksudnya, berat kolom vertikalnya ini harus sama pada di batas ini. Oke. Masih membayangkan gitu ya perilaku litosfer seperti blok kayu di atas air. Ternyata gitu ya, di sini ada kayu yang lebih panjang secara vertikal dan yang B ini lebih kecil gitu ya. Jarak antara compensation depth atau tekanan hidrostatik yang sama tadi itu di jarak yang merah ini, atau waternya tuh di sini nih jaraknya. Agar bisa mengapung, maka tentunya densitas kayu ini harus lebih kecil daripada densitas airnya. Karena melibatkan tekanan yang konstan, maka total massa untuk kedua kolom tersebut harus sama. Massa di kolom 1 sama dengan massa di kolom 2. Asumsi panjang dan lebar kolom tersebut sama, maka M sama dengan rho kayu ditambah H kayu ditambah rho air ditambah H air. Ini massa. Massa antara air dengan massa antara kayu. Gitu ya. Agar mengapung. Nah, sampai sini, sampai asumsi litosfer seperti blok kayu, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Baik, terima kasih Dinda. Ya, mohon maaf ya, suara saya mungkin agak terlalu kecil gitu, bisa teman-teman besarkan speakernya saja. Nah, setelah melihat dari contoh blok kayu tadi, kita lihat perilaku litosfer dan astenosfer. Yang kita lihat kan seperti ini ya. Kalian ingat nggak? Kalau gunung yang tinggi, itu di bawahnya juga punya kedalaman yang dalam. Contohnya ini ya, kan zona pegunungan. Ternyata di dalamnya itu punya kedalaman yang dalam. Kalau kita gambarkan sebagai blok batuan, ini akan terlihat seperti ini. Di mana gitu ya, dia akan mengapung sesuai dengan
dengan tadi, dengan densitasnya, kemudian tekanannya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kalau kita gambarkan sebagai blok batuan. Mau kita lihat di area A dan B ini. Tentunya gitu ya, dia cuman punya litosfer yang sangat tipis dibandingkan dengan C dan D, dia punya litosfer yang sangat tebal. Nah, ini juga akan memberikan nih compensation depth-nya atau tadi ya, depth, kedalaman di mana tekanan hidrostatiknya memiliki tekanan hidrostatik atau tekanan yang sama di semua sisinya. Nah, di sini. Namun kedalaman pengapungannya hanya segini nih. Kecil dibandingkan yang ini. Gitu ya. Kalian bisa membayangkan. Lalu kalau misalnya kita hitung gitu ya. Karena tadi kan gaya setimbang antara litosfer dengan astenosfer. Sekarang kita hitung contohnya adalah blok kayu dengan air. Air berperan sebagai astenosfer dan blok kayunya berperan sebagai litosfer. Ketika kita punya gitu ya, di sini ini ada ini A gitu ya. Ini adalah kedalaman air segini, upper level. Nih. Kemudian ini H1, H2, lapisan 3, kemudian H astenosfer. Disinilah astenosfer. Nah, yang B, ini H air, lapisannya ada H1, H2, dan astenosfer. Ya. Ini mau memberikan penjelasan mengenai A, B, dan C, D nih. Kemudian untuk isostasi kan kondisi setimbang, artinya blok A harus sama dengan blok B. Kan harus sama tadi ya. Massa kolom 1 sama dengan massa kolom 2. Maka rumusnya summarize atau penjumlahan dari rho I dan HI pada blok A sama dengan penjumlahan dari rho I dan HI dari blok B. Nah, tentunya berat udara kita abaikan, kan di sini udara ya. Ini contohnya misal di laut gitu ya. Kemudian ini adalah ketinggiannya. Nah, tekanannya kan harus sama. P sama dengan gini. Maka rho 1 dikali H1. Rho I maksudnya rho I dikali HI. Artinya H1 dikali rho 1 ditambah H2 dikali rho 2 ditambah H3 dikali rho 3 sampai seterusnya. Oke. Nah, kemudian karena total kedalamannya sama, ini kan kedalamannya punya total yang sama ya antara upper level dengan astenosfer. Nah, kita bisa kita bisa gitu ya. Nih, H1 ditambah H2 ditambah H3 ditambah H air ditambah H astenosfer pada blok A sama dengan H1 plus H2 H air plus H astenosfer. Nih. Maka tinggal dijumlahkan untuk menghitung H-nya, total H. Lalu gimana kalau ini langsung perhitungan isostasi dengan lapisan blok A dan blok B. Lapisan pertama itu air, lapisan kedua sedimen,
crust, dan mantle. Ini lower level ya. Jadi ini udah astenosfernya nih di sini. Nah, perbedaannya kan ada HA ya. Blok B, ice, sedimen, crust, mantle. Kemudian ada astenosfer di sini. Dia punya perbedaan. Coba kita lihat. Rho 1 dikali H1. Berarti sedimen dikali dengan 2 mg per meter kubik dikali 3 km. Kemudian crust nih dihitung, kemudian ditambah, kemudian mantle nih ya. Kemudian si astenosfernya. Astenosfernya kita tidak punya thickness-nya. Ya, kita hanya punya informasi densitasnya. Maka kita simbolkan sebagai HA. Kemudian ice, sedimen, crust, dan mantle. Ini sama-sama bisa dihilangkan gitu ya. Namun yang ini, yang ice, ini tidak bisa. Oke. Kenapa ini HA? Karena kita menghitungnya dari lower level astenosfernya. Ternyata dia punya perbedaan nih astenosfer, maka kita perlu hitung. Nah, di sini kan dia nggak ada informasi mengenai densitas. Oke, maka HA dikali 3,2 sama dengan 2 kali 0,9. Maka HA-nya adalah 0,56 km. Jadi ketebalan ini, ketebalan selisih antara blok A dan blok B itu adalah 0,5 km. Nah, ya, blok S, nih blok S, karena dia punya tekanan yang lebih tinggi gitu ya, maka menyebabkan blok B tenggelam lebih dalam hingga kesetimbangan isostasinya terpenuhi. Oke. Next. Ketika punya S, kan ini S ya, satunya air, dia tidak masuk lebih dalam. Artinya apa? Penambahan es dengan tebal 2 km di benua menyebabkan isostatik subsidence sebesar 0,5 km. Ini kan lebih dalam ya, lebih dalam sejauh 0,5 km. Adapun selisih elevasi S dan elevasi sebelum, kan ini gini, ini yang sebelum blok A, ini yang sesudah blok B. Blok A itu air, kemudian blok B itu ice. Kesetimbangan isostasi dapat dihitung berdasarkan total kedalaman sama antara sebelum dan setelah. Caranya gimana? Ini H air gitu ya. Kedalaman air kan tidak diketahui nih. Ditambah 3, ditambah 30, ditambah 70, ditambah 0,5. Sama dengan 2 tambah 3, ini kedalaman sedimen, crust, crust 30 dan mantelnya 70. Maka ketebalan air yang tidak kita ketahui ini sama dengan 2 dikurang 0,56 atau 1,44 km. Nah, di sini ya. Di sini diketahui nih sekarang dengan menghitung total kedalaman yang sama. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak, kita next ya. Nah, ternyata
Di model kesetimbangan gravitasi antara litosfer dengan astenosfer itu ada dua model akhir. Yang pertama model Airy. Semua blok yang mempunyai densitas yang sama namun berbeda kedalaman. Yang kedua model Pratt. Semua blok yang mempunyai kedalaman yang sama namun densitasnya berbeda. Lihat gitu ya, yang Airy, blok di sini, blok yang lebih terang, abu-abu terang. Dia punya densitas yang sama namun kedalamannya itu berbeda-beda. Artinya apa gitu ya, nanti kita lihat. Kemudian beda lagi dengan model Pratt. Model Pratt itu punya kedalaman yang sama. Nih. Kedalamannya sama. Namun dia densitasnya beda-beda. Ini warna abu-abu ini semua densitasnya sama. Ini ada yang gelap, ada yang putih, ada yang abu-abu muda. Menggambarkan densitasnya. Oke, coba kita lihat. Di model Airy, densitasnya sama, kedalamannya beda. Karena apa gitu ya? Blok yang tebal, yang B ini, punya elevasi yang lebih tinggi dan memiliki akar atau ke bawahnya ini lebih tebal. Bagian yang lebih tebal di bawah permukaan ya. Sehingga permukaan tanah lebih tinggi memiliki litosfer yang tebal. Jadi dia kayak contohnya pegunungan gitu ya. Dia punya ketinggian yang tinggi dan akar yang tebal. Nah, ini model yang disebut sebagai model Airy. Ya karena dia densitasnya sama, maka rumusnya nih. Untuk yang contohnya A ya. H litosfer dikali rho litosfer ditambah H astenosfer dikali rho astenosfer. Sama dengan yang blok B. H litosfer dikali rho litosfer ditambah H astenosfer dan rho astenosfer. Untuk model Airy. Kemudian ada model Pratt. Nah, kalau model Pratt gitu ya, kedalamannya sama, namun berbeda densitasnya. Elevasi yang tinggi indikasi batuan penyusunnya memiliki densitas yang rendah. Ya, kalau tadi gitu ya, kalau dia batuan yang punya elevasi yang tinggi, dia punya kedalaman yang dalam. Tapi kalau model Pratt mengemukakan bahwa ketika dia punya elevasi yang tinggi, ini densitasnya rendah dan berbalik gitu ya. Daratan yang lebih tinggi, ya silakan, Hanif. Oke. Daratan yang lebih tinggi berada di litosfer yang tebal. Ya, berarti gini. Nah, kalau mau tingginya segitu berarti litosfernya emang tebal, tapi tidak berpengaruh dengan kedalaman ke bawahnya. Nah, ini khusus hanya untuk litosfer untuk mendapatkan kesetimbangan isostasinya. Gitu ya, ada dua perbedaan antara model Airy yang di sini dengan model Pratt. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Kalau ada dua model, mana yang kira-kira lebih mencerminkan keadaan litosfer kita gitu ya? Ternyata Airy dan Pratt ini bukan merupakan model isostasi satu-satunya. Kombinasi dari perubahan densitas dan ketebalan litosfer mungkin saja terjadi.
Jadi gitu ya, nggak hanya berdiri satu saja, oh model Airy saja atau model Pratt. Namun bisa jadi kombinasi antar keduanya. Misal di blok A perubahan densitas, terus di sampingnya blok B itu ketebalan litosfer. Namun secara umum banyak data yang mendukung bahwa model Airy ini untuk wilayah pegunungan benua. Jadi contohnya ini ya, rootnya, akarnya ini punya ketebalan kerak di bawah permukaan yang sangat tebal. Kemudian kalau model Pratt itu model yang digunakan untuk menjelaskan di daerah Mid Ocean Ridge dan banyak data pendukungnya di sana ya. Yang pertama itu mempunyai topografi yang disebabkan oleh perubahan densitas. Kan dia sebenarnya sama nih, lempeng samudranya gini. Kemudian, sorry, saya pakai pen ya. Kan gini ya, ini lempeng samudra pada awalnya. Kemudian ada magma yang menerobos masuk. Kemudian terjadilah pengendapan magma terus-menerus karena densitasnya dia berbeda-beda, sehingga yang di sini ini tetap, namun lapisan keraknya ini bertambah gitu ya. Jadi Mid Ocean Ridge. Meningkatnya temperatur menuju pusat tinggian, maka batuan mengembang dan densitas lebih rendah. Di sini densitasnya lebih rendah, semakin jauh maka densitasnya lebih tinggi. Nah, ini bisa dijelaskan oleh model Pratt. Nah, jadi jangan bingung. Airy dan Pratt ini bukan model yang sangat berbeda, bukan, tapi dia sama-sama menjelaskan bagaimana kondisi dari litosfer kita. Oke. Lalu apakah ada hubungannya mengenai graviti dan isostasi? Oke, lihat ilustrasi di sini gitu ya. Si gunung A, daerah A ini punya pegunungan, namun tidak ada rootnya, tidak ada dalamnya gitu ya, akarnya. Beda dengan daerah B yang hanya landai. Nih, landai. Kemudian ada C yang punya pegunungan yang relatif lebih tinggi dan punya root atau akar. Dan dia lower density. Yang ini yang abu-abu di sini, ini adalah high density atau tinggi density-nya. Ketika G diukur pada sebuah balon dengan elevasi yang sama, ini ke sini gitu ya. Kita seharusnya memiliki ekspektasi kelebihan massa di atas pegunungan G lebih besar. Jadi G yang di sini tentu akan kita punya ekspektasinya gitu ya. G yang di sini lebih kecil daripada G yang di atas pegunungan yang tinggi di sini. Namun, kita akan menjumpai pengamatan G yang lebih kecil dari ekspektasi ketika berada di gunung yang besar. Hal ini konsisten dengan root yang memiliki densitas lebih kecil di bawah gunung. Jadi rootnya ini punya densitas yang lebih kecil. Maka hasil dari pengukuran gravitasi ini, G di sini relatif lebih kecil dari ekspektasi kita. Oke, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami.
Jika ada pertanyaan langsung saja raise hand gitu ya. Oke. Lalu di sini ada menunjukkan gitu ya. Kira-kira model bawah permukaan kita tuh seperti ini. Yang ini adalah blok batuan di atas permukaan gitu ya. Ini yang lebih atau kita anggap sebagai ini astenosfer, ini litosfernya. Dia punya titik kompensasi yang berbeda. Yang ini kan ini full airy compensation ya, antara atas dengan dia punya root atau akar yang dalam. Dan yang ini dia no compensation. Oke. Pada posisi setimbang mohon maaf kalau ada noise sebentar, kita tunggu ya. Oke, semoga tidak terlalu mengganggu. Nah, pada posisi yang setimbang, karena mempunyai tekanan total atau berat total yang sama, maka harusnya tidak menghasilkan anomali. Nih ya, ini anomali dari airy isostatic dan Boger anomali. Harusnya di posisi setimbang, dia tidak mempunyai tekanan total atau berat total, sehingga anomalinya tidak ada di ini ya. Beda lagi dengan titik B di sini. Titik B dan D, gravity setelah koreksi free air anomali gitu ya. Ya semoga teman-teman sudah masuk ke metode gravity ya dan paham gitu koreksi free air untuk apa, kemudian anomali gravity seperti apa gitu. Nah, maka menghasilkan nilai yang sama yaitu anomali free air-nya 0. Di sini nilai free air-nya 0. Adapun setelah koreksi Boger, masa akibat topografi dihilangkan, menghasilkan anomali negatif kurang dari 0. Nih, anomalinya seperti ini. Contoh yang full airy compensation atau gambar yang A. Seperti ini ya. Oke, ketika dia punya pegunungan, dia punya root atau akar pegunungan tersebut yang dalam. Kemudian kita lihat bagaimana anomali gravitinya. Ternyata titik B dan titik D ketika setelah dikoreksi free air menghasilkan nilai yang sama, yaitu free air-nya 0. Oke. Kita next. Ini agak kompleks ya. Kita lihat dari contohnya pegunungan. Ini elevasinya gitu ya teman-teman. Nah, nih. Ini ada sedikit zona laut gitu ya. Ternyata ketika kita lihat di Boger anomalinya gitu ya, antara crust ini titik B punya anomali yang negatif karena kan dia rootnya tinggi gitu ya, tebal ke dalam ya, anomalinya negatif dan dominan tebal. Kemudian yang A ini di sini gitu ya, dia 0
Kemudian C karena ini apa namanya, air laut dan sebagainya, maka dia hanya cuma tipis lapisan kerasnya, namun dia punya anomali yang positif dan sangat tinggi. Di elevasinya dia tidak sampai ke permukaan gitu ya, sehingga dia punya elevasi yang sangat tinggi. Kemudian ini juga contoh dari pusat pemekaran samudra. Boger anomalinya relatif positif gitu ya, ini positif semua karena dia ini agak kompleks ya. Ini lihat ada batas antara litosfernya, kemudian ini ada ruang untuk dia keluar. Nah, keluar gitu ya magmanya, sehingga membentuk pegunungan, dan kalau dilihat anomali Bogernya seperti itu, berbanding terbalik. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ya, silakan Dinda. Baik Bu, izin bertanya Bu, untuk terkait anomali itu kita bisa mengetahui anomali tersebut itu bertanda besar di wilayah tertentu itu bagaimana Bu? Bertanda besar maksudnya positif ya? Maksudnya positif ya Dinda? Nilai anomali besar. Oke. Nah, balik lagi nih ke sini. Jadi antara dia tuh tidak punya kan ada lapisan datumnya ya, atau titik nolnya. Aduh, sorry. Terganggu tidak ya? Suara Ibu masih terdengar ke Bu. Oke, kalau terdengar. Nah, si datumnya ini atau titik nol di sini nih, titik nol. Nah, kalau dia tidak punya akar atau root yang tebal, maka dia punya nilai atau anomali Boger yang tinggi. Artinya dia tidak mencapai batas hidrostatik atau no compensation tadi. Iya. Sama halnya dengan yang ini. Nah, saya coba clear gitu ya. Nah, di sini kan titik nolnya ada di sini nih. Ketika dia dalam rootnya, maka dia negatif. Ketika dia di sini gitu ya, kan ini di atasnya hanya, nah gini, kalau dibandingkan nih di atasnya 0, nih titik A, elevasi ketinggiannya. Nah, maka di sini nilainya juga 0. Kemudian C, dia di bawah gitu ya, di bawah dari elevasi 0 dan punya ketebalan yang sangat tipis sekali, maka berbanding kebalik. Kalau ketebalannya tipis, maka Boger anomalinya tinggi. Dan dia positif karena dia tidak punya atau dia di bawah permukaan gitu. Jadi kayak terbalik, ketika dia di atas permukaan dia negatif, dan kalau dia punya root yang tebal maka dia akan semakin besar nilai negatifnya. Kebalik dengan yang untuk positif gitu ya, C ini dia ada di bawah titik 0 dan dia punya lapisan keras yang sangat tipis sehingga Boger anomalinya tinggi. Seperti itu Dinda. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, kita next ya. Isostasi gravity anomali. Kita mau lihat gitu ya, gravitasi anomali. Seberapa besar keadaan setimbang isostasi pada permukaan bumi kita?
dapat diketahui dengan menghitung isostasi graviti anomali. Caranya gimana gitu ya? Caranya adalah mendapatkan selisih antara anomali Boger yang diukur dan anomali Boger yang diprediksi. Ya. Yang diukur berarti lewat pengukuran. Terus yang diprediksi adalah lewati dengan rumus matematis. Oke, coba kita lihat di sini complete compensation. Ini titik nolnya ya. Dia gitu ya. Ini itu adalah model di mana antara prediksi dan aktualnya itu sama. Yang actual root itu yang abu-abu. Kemudian yang prediksi itu yang garis putus-putus. Ini komplit, artinya selisihnya tidak ada atau nol. Kemudian overcompensation. Di sini gitu ya. Kita lihat di permukaan tuh bentuknya seperti ini. Terus kita menghitung gitu ya. Ternyata kita dapat garis putus-putus terus kira-kira begini loh keadaan di bawah permukaan gitu. Ternyata waktu diukur dengan gravitasi, metode gravity gitu ya, kita mendapatkan perbedaan antara prediksi dan aktual crustal root-nya. Terus ini under compensation, artinya dia yang diprediksi itu lebih dalam dibandingkan yang aktualnya. Ya, kalau dia overcompensation artinya selisih dari gravitasinya itu negatif. Kalau ini positif, gitu pembacaannya. Sampai sini masih bisa dipahami? Oke. Nah, bagaimana hubungannya tektonik dengan isostasi ini? Tentunya tadi kita lihat bahwa model AIRI diaplikasikan pada pegunungan dan model Pratt itu ada di mid-ocean ridge. Lalu, apa yang terjadi ketika kerak benua berada di daerah zona konvergen? Maka, kerak menebal namun densitas tidak berubah. Kan terdorong ya. Nih, ibaratnya ini terdorong nih kerak benuanya. Dia tidak punya densitas yang berbeda atau berubah karena awal mulanya densitasnya sama, hanya tertekan dan menebal. Meningkatnya ketebalan menyebabkan elevasi lebih tinggi dan roots lebih dalam. Jadi tadinya awal mulanya ini seperti ini, initial crust thickness, ada gaya dorong yang sangat besar sehingga menyebabkan keraknya menebal. Nah, penebalan ini juga diiringi dengan kedalaman roots atau akarnya yang dalam juga, lebih dalam, gitu ya. Itu ilustrasinya. Lalu untuk gunung yang mengalami erosi seperti apa, gitu ya? Erosi itu kan adalah proses menghilangkan massa pada pegunungan ya, atau masanya berkurang, sehingga kerak mengalami rebound ke atas dan tekanan menurun. Contohnya, ini gunung-gunung ini tererosi, lama-kelamaan akan berkurang, sampai hasil erosinya landai seperti ini. Namun, lihat bagaimana rootnya berubah. Ternyata rootnya awal mulanya seperti ini, yang garis titik-titik ini, uplift.
Karena kan tentu tekanan di atasnya, tekanan ke sininya berkurang ya, sehingga dia uplift naik. Sama kalau yang di atasnya sudah tidak ada, maka yang di bawah juga tidak punya tekanan yang berlebih, sehingga naik nih rootnya. Gitu. Oke. Lalu bagaimana ada batuan metamorf tingkat tinggi ditemukan di permukaan? Karena pegunungan tadi mengalami erosi, batuan bagian dalam terangkat ke permukaan kan? Mungkin tertransportasi ke tempat lain, sehingga batuan yang tadi, yang tingkat tinggi tadi, ke daerah baru. Contohnya nih, mountains, kemudian mengalami erosi, terus ini kan uplift nih, naik. Nah, erosinya keluar, sehingga batuan yang di dalam atau tingkat dalam ini menjauhi dari titik lokasi erosi tadi, gitu ya. Ini logika berpikirnya seperti itu. Kalau teorinya ini isostatic rebound. Lalu gimana atau apa yang terjadi pada kerak kontinen yang mengalami rifting? Keraknya menipis, tentu ya, karena kan tertarik. Jadi kayak kalian punya karet, kalau ditarik kan dia karetnya tipis gitu ya jadinya. Nah, kerak mengalami subsidence karena penipisan tadi, dia mengalami penurunan, menyebabkan elevasi yang lebih rendah dan root yang mendangkal. Ini rootnya dangkal. Sedimen yang tererosi terakumulasi di lembah rekahan. Berat sedimen tersebut menyebabkan subsidence lebih dalam. Kan ada zona yang tadi setelah rifting kan ada subsidence. Si zona subsidence-nya itu terisi oleh sedimen-sedimen di sekitarnya, sehingga dia akan akan menekan ke bawah permukaan yang lebih dalam. Oke. Itu contoh untuk kontinen yang rifting. Nah, lalu di glasier, di kutub gitu ya. Penyesuaian isostasi dari pembebanan glasier pada kerak dan penurunan glasier akibat pencairan. Tadi es itu memberikan penekanan ya, gaya tekan atau sehingga lapisannya itu ke bawah. Antara air dengan es dia punya ketebalan root yang lebih dalam. Proses penyesuaian isostasis setelah pencairan esnya itu disebut post-glacial rebound. Awal mulanya kan glasiernya seperti ini. Kemudian dia ini glasiernya bertumbuh gitu ya. Lalu lama-kelamaan glasiernya ini menekan litosfer sehingga ke bawah, rootnya semakin tinggi. Dan dia melting. Jadi dia mencair gitu ya. Kemudian lokasi ini tetap karena esnya mencair jauh, karena tidak ada pembebanan lagi, maka si lapisan bawahnya itu berubah kembali atau rebound dan menyebabkan dataran yang rata lagi gitu ya, atau original position sebelum adanya glasier. Oke. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Oke, sembari menunggu yang ingin berdiskusi, kita absen dulu ya.
Oke. Luigiano. Hadir, Bu. Dima. Hadir, Bu. Andrew Martua. Hadir, Bu. Tata. Hadir, Bu. Astria. Anjarila. Hadir, Bu. Rosi. Rosi hadir, Bu. Andrew Christopher. Andrew Christopher hadir, Bu. Andreas Purba. Hadir, Bu. Latif. Latif hadir, Bu. Kansa. Hadir, Bu. Fatan. Fatan hadir, Bu. Salsabil. Salsabil hadir, Bu. Ega Rahma. Ega Rahma hadir, Bu. Alifa. Hadir, Ibu. Feti. Hadir, Bu. Gufara. Hadir, Ibu. Fadia. Fadia hadir, Bu. Rishad. Sandy Diego. Sandy hadir, Bu. Sultan. Hadir, Bu. Gilbert. Gilbert hadir, Bu. Grace. Grace hadir, Bu. Dinda. Dinda hadir, Bu. Samuel Willy. Samuel Willy hadir, Bu. Muhammad Nur Alif. Muhammad Nur Alif hadir, Bu. Hanif. Hadir, Bu. Hairul Rafi. Ilham Azhar. Ilham hadir, Bu. Hadi. Sydney Hotnaria. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Joseph. Joseph hadir, Ibu. Arianti. Arianti ada? Ada ya. Satrio. Satria hadir, Bu. Faradila. Faradila hadir, Bu. Krista. Hadir, Bu. Joan. Luh. Rahayu hadir, Bu. Agneza. Mestika Simamere. Rafif Rahmat. Hadir, Bu. Tiko Joshua. Hadir, Ibu. Oke. Ada yang belum di absen? Rishad. Erianti. Rishad, NIM berapa, Rishad? NIM saya 066, Bu. Oke. Erianti, NIM-nya berapa? Oke. Ada lagi yang belum? Maaf, Bu. Mic-nya tadi nggak bisa ditekan, Bu. Oke. Kasih, Bu. Joan, ya. Joan, Hadi hadir. Hadir, Bu.
Oke. Ya, sudah di absen semua. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Astria Putri. Iya Bu, Astria hadir Bu. Oke. Ya, jika ada pertanyaan bisa silakan gitu ya. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri kelas ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan kembali beraktivitas gitu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.